Oke, rekod sudah siap Pak Jarwo. Oke Pak, saya mulai. Oke, silakan. Mohon izin buka masker. Agak enak kalau nggak buka masker Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, Bapak sekalian sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun kita sekarang lagi berdampingan dengan virus COVID-19. Yang jelas kita harus tetap sehat, tetap menjaga imun, berjaga jarak, tetap melakukan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, selalu menjaga kebersihan. Dan terima kasih Bapak ucapkan kepada yang pikir hari ini yang telah membersihkan ruang kelasnya sampai sedemikian rupa sehingga kita dapat nyaman di dalam kelas. Baik, Bapak akan mengaksen untuk kelengkapan kehadiran. Yang pertama, Nadia, Gladys, Nada, Lisa, Riana, Veronica, Roma. Roma tadi terkendala transportasi ya. Kita tunggu saja. Nabila, Rafiat, Indri, Elsa, sama seperti Roma ya. Desti. Terima kasih. Dari 12 peserta ini, 2 yang belum hadir, Roma dan Elsa tadi sudah memberikan kabar bahwa moda transportasinya lagi terkendala. Selanjutnya Bapak minta untuk Nanda memimpin doa supaya kelancaran pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan ridho Allah, dan mata pelajaran atau materi yang Bapak sampaikan dapat diterima dan menjadi bekal kalian di kemudian hari. Amin. Anda silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa Tuhan. Berdoa selesai. Pada kegiatan hari ini, pembelajaran pagi hari ini, kita belajar tentang mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Tetapi di pertemuan kali ini, di pagi ini kita akan mempelajari dengan pengertian badan usaha dan jenis-jenis badan usaha. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang BUMN dan BUMD. Hari ini, dalam pembelajaran ini Bapak akan mengadakan 3 metode evaluasi penilaian. Yang pertama, Bapak akan mengevaluasi atau membuat penilaian berbentuk nilai sikap. Kapan Bapak menilai sikap kalian? Kapan Bapak menilai sikap peserta didik? Yang pertama, waktu kalian melaksanakan proses pembelajaran ini. Yang kedua, waktu kalian nanti mengerjakan tugas kelompok. Nanti akan Bapak serahkan tugasnya. Selanjutnya, yang kedua penilaiannya adalah penilaian presentasi atau keterampilan. Itu berdasarkan kelompok. Selanjutnya yang ketiga adalah penilaian evaluasi, itu di akhir. Kita menggunakan penilaian evaluasi menggunakan sistem online yang melalui aplikasi website sekolah. Itu jadi kalian sudah paham. Mudah-mudahan tidak ada kendala jaringan, jadi sehingga kita dalam proses pembelajaran nanti, dalam proses evaluasi nanti, kita tidak ada kendala satu apapun. Di sini kita akan kita akan mempelajari tentang BUMN dan BUMD. Di minggu pertemuan sebelumnya, Bapak telah menyampaikan kepada peserta didik bahwasannya tolong pelajari materi-materi tentang bentuk badan usaha dan BUMN, BUMD. Sehingga waktu Bapak nanti menyajikan materi, kalian bisa berinteraksi, kita bisa berinteraksi dengan baik. Supaya apa? Supaya suasana belajar kita lebih nyaman. Di sini Bapak akan menampilkan slide PowerPoint. Slide PowerPoint ini yang berisikan tentang materi. Di sini akan kita bahas adalah bentuk-bentuk badan usaha. Kalian tahu gedung apa? Gedung Pertamina. Sekarang viral di TikTok. Yang menggunakan baju seragam, yang mencari jodoh sekarang di TikTok tuh menggunakan baju perempuan mencari laki-laki yang bekerja baju seragam migas.
Pertamina merupakan salah satu BUMN terbesar di Indonesia yang bidang usahanya itu mengenai tentang memproduksi bahan bakar yang kalian gunakan sekarang seperti BBM premium, Pertalite, solar dan lain sebagainya. Termasuk gas LPG yang digunakan oleh orang tua kalian. Tujuan pembelajaran dari kegiatan ini, yang pertama itu kalian bisa menganalisis bentuk-bentuk badan usaha. Jadi setelah materi ini Bapak sampaikan, kalian bisa menganalisis bahwasanya nanti, oh ini ternyata badan usaha seperti ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua adalah menganalisis badan usaha milik negara. Jadi kalian bisa menentukan, ini kalau Pertamina itu apa? Badan usaha milik negara. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menganalisis bentuk-bentuk badan usaha milik daerah atau BUMD. Badan usaha milik daerah itu ada dua. Yang pertama, daerah tingkat provinsi. Dan yang kedua, badan usaha tingkat kabupaten. Jadi dibedakan, pemerintah provinsi berarti badan usaha tingkat provinsi, yang kabupaten badan usaha daerah tingkat kabupaten. Selanjutnya, di tujuan pembelajaran yang ketiga itu kalian bisa menentukan bentuk badan usaha BUMN dan BUMD dengan rasa tanggung jawab. Jadi dari hasil proses pembelajaran ini kalian dapat menentukan hal-hal mengenai tentang bentuk-bentuk badan usaha. Selanjutnya di sini Bapak menyajikan ada 2 slide topik berita yang selalu pasti kita dengar. Yang pertama tentang pengangguran. Di situ ada berita tentang mengenai pengangguran. Kalian pasti sudah sering lah mendengar cerita pengangguran, apalagi sekarang musimnya corona, banyak PHK yang terjadi. Maka yang terjadi apa? Pengangguran. Jadi salah satu perannya nanti yang kita akan bahas, peran BUMD itu bisa mengatasi ini. Selanjutnya yang kedua itu adalah ya baru aja kita lalui kemarin, kenaikan harga bahan pokok yang dirasakan. Kalau kalian mungkin belum merasakan, yang merasakan itu adalah orang tua kita. Bapak juga sudah merasakan karena Bapak sudah mengeluarkan membaca. Dan kalau kalian kan belum mengeluarkan membaca, Bapak harus menghasilkan mengkocek, ambil uang dari kocek untuk memberikan nafkah ke keluarga. Bapak telah merasakan itu. Kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga bahan pokok itu contohnya daging, beras, gula, dan lain sebagainya. Yang 9 bahan pokok itu mengalami kenaikan. Biasanya kapan? Biasanya itu di awal tahun baru, menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri. Yang ayam biasanya sekilo itu 20.000, hari ini kita ayam sekilo 38.000. Itu diakibatkan apa? Permintaan cukup tinggi. Itu bisa diatasi oleh peran BUMN. Jadi dari sampai di sini kita akan mempelajari tentang itu, pengertian dan bentuk-bentuk badan usaha. Sebenarnya kita akan mempelajari tentang peran, tujuan BUMD dan BUMN diberdirikan di Indonesia. Di sini kita akan mempelajari yang pertama adalah pengertian bentuk badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis yang tentunya tujuannya itu menghasilkan laba. Setiap badan usaha tujuan yang paling dicari adalah menghasilkan laba. Gak mungkin kan kita mendirikan suatu bentuk badan usaha tujuannya untuk rugi, pasti kan gak mungkin. Kita aja mau jualan, anak bisnis pemasaran itu mau jualan pasti menghasilkan laba. Selanjutnya di sini kita akan membahas bentuk badan usaha berdasarkan lapangan usaha. Badan usaha berdasarkan lapangan usaha seperti apa, Pak? Contoh yang pertama adalah kita akan membahas bentuk badan usaha itu dalam jenis usaha agraris. Kita mungkin sudah banyak lah karena lingkungan kita tuh lingkungan yang bentuk badan usaha itu di bidang agraris. Badan usaha agraris itu apa? Badan usaha agraris adalah badan usaha yang mengolah hasil tanah. Seperti apa? Kalau di lingkungan kita apa seperti apa? Badan usaha agraris ini seperti apa? Perkebunan kelapa sawit, soalnya pertanian,
ternaknya. Selanjutnya apa lagi? Perikanan. Dia mengolah hasil tanah, bukan menghasilkan dari bahan baku menjadi bahan jadi. Seperti ini perkebunan e-commerce yang setiap hari kita lalui, itu merupakan jenis badan usaha bentuk agraris. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang badan usaha ekstraktif. Asingnya bagi kita ekstraktif. Jadi ekstraktif itu adalah badan usaha yang menggali atau mengambil, mengolah kekayaan yang disediakan oleh alam. Di sekitar kita banyak. Contohnya apa? Pertambangan. Terus kursi dari rotan, itu kan hasil alam. Selanjutnya apa? Pengeboran minyak. Riau terkenal dengan atas minyak, bawah minyak, sehingga kita kepanasan. Karena atas bawah minyak, apalagi di dapur kan, dan kita goreng minyak, panasan. Jadi Riau itu terkenal dengan atas minyak, bawah minyak. Bentuk usaha tadi yang pertama agraris, perkebunan. Riau banyak. Di bawah tadi bentuk usaha ekstraktif yang mengolah tentang hasil bumi. Di Riau ini usaha apa yang besar untuk mengolah hasil bumi? Mengolah hasil bumi pengeboran itu kita sering dengar, sekolah kita tuh terkenal dengan itu. Chevron, Chevron, PT Pacific Chevron Indonesia. Itu merupakan perusahaan asing yang bergerak di bidang pertambangan, yang mengolah hasil bumi, yaitu minyak yang ada di tanah negeri Melayu. Kan Riau terkenal dengan negeri Melayu. Jadi Riau itu terkenal atas minyak, bawah minyak. Minyak di atas kelapa sawit, minyak di bawah adalah minyak bumi. Jadi jenis usaha yang pertama tadi apa? Agraris dan ekstraktif itu ada di Riau. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis badan usaha, yaitu perdagangan. Kalau ini pasti di setiap daerah ada. Jadi jenis ini adalah bentuk badan usaha yang bergerak di usaha perdagangan. Contohnya apa? Di lingkungan sekolah kita yang kecil aja, kecil apa? BDP Mat. Oke, BDP Mat. Selanjutnya apa? Kantin. Lagi apa? Apa? Oh, lontong yang jual di kantin dia, Wica yang jual di kantin. Selanjutnya apa? Apa? Koperasi. Jadi itu bentuk usaha, walaupun kecil, tapi itu tergolong dalam perdagangan. Itu tergolong dalam perdagangan. Jadi kalau misalnya bisa bertanya, kalau mempelajari materi ini, itu kantin itu jenis usahanya apa? Jual lontong. Iya, kita tahu itu jual lontong. Kita tahu itu jual lontong. Tapi jualan lontong itu dalam jenis apa? Gitu. Kita harus bisa menjawab itu Pak, dalam jenis bentuk badan usaha perdagangan. BDP Mat itu yang skop kecil. Agak keluar sedikit kita dari lingkungan sekolah. Apa yang kira-kira banyak? Lontong. Oh, kira karena suasana pagi ini lapar ya Kak. Jadi suasana pagi, jadi kalian ngomong lontong, bapak dengarnya lontong. Maaf, karena suasana pagi kan suasana lapar, apalagi bapak belum sarapan. Kita agak keluar sedikit. Apa kira-kira? Jadi kita bahas di lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah, yang termasuk dalam jenis perdagangan. Indomaret, oke, good. Selanjutnya apa? Alfamart, itu kan mereknya. Terus apa lagi? Apa? Jual pakaian ya. Kalau sekarang nih, kalau di Kandis itu apa? Sang Surya, Casio itu kan jualan perdagangan. Itu termasuk Casio, Sang Surya yang menjual pakaian itu termasuk dalam jenis bentuk badan usaha perdagangan. Selanjutnya kita akan membahas badan usaha yang keberapa sekarang? Yang keempat. Jenis bentuk badan usaha manufaktur. Kalian tahu kendaraan sepeda motor kalian yang sering kalian gunakan? Mobil yang sering nampak kalian di parkiran? Itu merupakan jenis bentuk badan usaha manufaktur. Jadi jenis bentuk usaha manufaktur apa menurut kalian? Pengertiannya apa menurut kalian? Dari pencernaan tadi motor,
itu merupakan hasil dari jenis bentuk usaha manufaktur mobil. Jadi pengertiannya apa manufaktur? Badan usaha yang menghasilkan Satu-satu, Desti? suatu badan usaha yang menghasilkan barang baru. Barang baru. Lanjut, kamu? Nadia? Badan usaha yang mempunyai nilai guna baik. Oke, good. Jadi, berusaha manufaktur itu adalah menghasilkan barang baru, meningkatkan nilai guna. Jadi kan motor itu menghasilkan barang baru yang meningkatkan nilai guna. Perusahaan contohnya apa? Kalau di lingkungan kita yang termasuk dalam manufaktur itu apa? Yamaha itu jalan itu termasuk usaha perdagangan. Kalau manufaktur dia menghasilkan barang baru. Mitsubishi contohnya. Atau yang sering lewat tuh di jalanan. Pabrik semen Padang kan sebelahan itu sama provinsi kita. Itu semen Padang itu menghasilkan bahan baku baru, yaitu bahan semen. Itu merupakan jenis usaha manufaktur. Kan kita sering lewat tuh, semen Padang gitu kan, apa lah punya semen Riau gitu kan. Jadi biasanya kan sering bilang semen Padang gitu kan. Itu ternyata setelah nanti kalian mempelajari, kalian telah tahu bahwasanya semen Padang itu merupakan jenis badan usaha yang dalam bidang usaha itu termasuk dalam jenis badan usaha manufaktur. Selanjutnya bidang jasa. Jasa ini banyak. Jadi bentuk badan usaha atau jenisnya itu berdasarkan jasa. Nanti apa? Contohnya apa? Jasa dokter, Dokter, misalnya ojek, terus jasa telekomunikasi, jasa penginapan itu termasuk hotel. Jadi kita dapat mengartikan bahwasanya jenis badan usaha yang berjasa itu adalah yang menghasilkan jasa. Kita tidak bisa merasakan manfaatnya dari apa yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Jadi dalam usaha kan kita ada barang dan jasa. Jadi jasa ini banyak. Kalian mungkin kalau yang ke kota-kota, kalau di Riau itu di Pekanbaru yang ada ojek online, ojol namanya gitu. Itu ojek online itu termasuk jenis bidang usaha dalam bentuk jasa. Dokter, guru termasuk juga jasa. Walaupun di dalam sering tagline tanpa tanda jasa katanya, tapi guru berjasa gitu. Termasuk juga dosen dan lain sebagainya. Jadi setelah kita mempelajari ini tadi, sebelum Bapak lanjut materi berikutnya, kita berarti sudah mempelajari tentang jenis bentuk badan usaha, yaitu ada 5. Yang pertama tadi apa? Badan usaha apa? Agraris, itu yang bergerak mengolah hasil seperti perkebunan, pertanian. Yang kedua, ekstraktif. Yang ketiga, perdagangan. Yang keempat, manufaktur. Yang kelima, oke. Sekarang Bapak ingin mengajukan pertanyaan. Ini berbentuk badan usaha apa? Kalian tolong sebutkan. Tunjuk tangan dulu. Alfamart tuh termasuk jenis badan usaha apa? Oke. Perdagangan, good. Maxim. Tahu kalian pernah dengar Maxim? Bukan bersin ya? Itu bersin. Maxim. Maxim itu kan ada kan kalau kita ke Pekanbaru itu ada muncul tuh di belakang mobil itu Maxim. Itu jenis usaha transportasi sama seperti Gojek, InDriver, Grab, bukan bersin ya. Kalau Bapak sampaikan tadi Grab atau Gojek pasti kalian tahu, itu Pak jenis usaha jasa kan gitu kan. Tapi kalau asing gitu, bukan bersin tadi Maxim, itu perusahaan asing yang bergerak di bidang jasa online, jasa transportasi online itu di Pekanbaru. Itu baru sih, tapi kalau di kota-kota besar yang ada itu udah lama. Selanjutnya, Indomaret. Jenis bidang apa? Perdagangan, udah jelas lah. Toyota. Jenis apa? Manufaktur. Good. Selanjutnya, ini sebelah sama kita nih, hanya berapa meter? PT Informas Tunggal. Bergerak di bidang apa? Agraris. Dia mengelola apa? Perkebunan. Agraris itu kan mengelola
perkebunan, pertanian seperti itu juga. PT Humas Tunggal di sebelah hanya 100 meter. Itu PT untuk Humas yang bergerak di bidang jenis usahanya adalah agraris. Selanjutnya tadi PT Chevron Indonesia, ya sekolah kita kan banyak dibantu oleh Chevron. Itu bergerak di bidang apa? Apa? Ekstraktif. Good. Dia mengelola hasil minyak bumi, gasnya di situ, minyaknya di situ dan seluruh. Selanjutnya Daihatsu. Itu perusahaan apa? Manufaktur. Good. Jadi jenis badan usaha. Setelah nanti kalian mempelajari materi yang Bapak sampaikan ini, kalian bisa meletakkan jenis-jenisnya. Kalau Toyota itu apa? Manufaktur. Nanti Toyota itu termasuk jenis badan usaha apa? Buat mobil, Pak. Oh, itu sebelum belajar. Sebelum belajar kita menjawabnya seperti itu. Tapi setelah mempelajari materi ini, kalian bisa menjelaskan bahwasanya Toyota itu adalah jenis usaha manufaktur. Good. Selanjutnya kita akan membahas bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Kalau tadi kita bentuk badan usaha berdasarkan jenisnya. Sekarang kepemilikan modal. Itu ada banyak. Kalau di Indonesia itu ada 4 bentuknya. Yang pertama akan kita bahas adalah badan usaha milik negara, BUMN. Karena kan tren kali tuh kalau udah kerja di BUMN, wah oke kan gitu kan. Selanjutnya adalah badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah itu contohnya yang punya Provinsi Riau. Bapak kan kemarin sudah menyampaikan, tolong cari badan-badan usaha yang berada di BUMD dan yang letaknya di provinsi dan BUMD yang dipunyai oleh pemerintah Kabupaten Siak adalah pemerintah daerah kita. Selanjutnya badan usaha apa lagi? BUMS. BUMS ini akan kita bahas lebih lanjut nanti waktu di pertemuan berikutnya. Badan usaha milik swasta. Yang selanjutnya adalah badan usaha campuran. Ini bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Selanjutnya berdasarkan badan hukum. Kita akan membahas berdasarkan badan hukum. Kalau kita bicara dengan hukum, apa yang kira-kira dalam pemikiran kita? Hukum. Karena negara kita negara hukum. Menurut kalian apa? Untuk apa? Hukum. Mendengar kata legal. Pernah sering mendengar kata legal? Legal. Bentuk badan hukum itu adalah bahasanya ini diakui oleh negara, legalitasnya diakui oleh negara. Jadi bentuk-bentuk badan usaha yang berdasarkan badan hukum itu ada 7 di Indonesia. Yang pertama apa? Perseroan. Dan juga firma. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang apa itu perseroan, apa itu firma. Itu di pertemuan berikutnya membahasnya tentang badan usaha milik swasta. Yang ketiga itu adalah CV. Nah, pasti sering lah kalian dengarkan, tapi yang asli mungkin firma. Hanya sesekali kita bisa baca di pelang-pelang itu firma. Tapi itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Selanjutnya adalah perseroan terbatas. Terus yayasan. Selanjutnya yang kedua adalah yang ada di sekolah kita apa? Koperasi. Selanjutnya adalah badan usaha asing. Contohnya seperti Chevron, itu bentuk badan usaha asing. Kita akan membahas mendalam tentang badan usaha asing itu di pertemuan berikutnya. Dari pemahaman itu tadi, Bapak juga sudah menyampaikan ilustrasinya dan kalian menjawab dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang badan usaha milik negara. Jadi badan usaha milik negara ini berdasarkan undang-undang itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yaitu badan usaha milik negara yang seluruh atau sebagian. Berarti kita bisa bedakan. Berarti ada 2 jenis nanti itu BUMN. Yang seluruh atau sebagian kepemilikannya itu adalah milik negara. Berarti kita dari pengertian dari undang-undang ini kita sudah bisa paham. Ada 2 jenis BUMN. Yang pertama itu adalah persero. Persero ini kepemilikannya minimal 51% itu dimiliki sahamnya oleh negara. Contohnya apa kira-kira? Yang apa? PT
Pertamina Tbk. Selanjutnya apa? Bank BNI. Kalau bank BNI itu bergerak di bidang apa? Jenisnya. Tadi kan kita belajar jenis, sekarang kita belajar BUMN. Kalau bank BNI itu kan termasuk BUMN, itu bergerak jenis usahanya berusaha di bidang apa? Jasa. Jadi bank itu termasuk layanan jasa. Selanjutnya apa lagi? Contohnya BUMN itu. Itu yang kepemilikan sahamnya minimal 51% dimiliki oleh negara. Berarti Persero termasuk adalah perusahaan atau bentuk badan usaha yang kepemilikan sahamnya minimal 51%. Selanjutnya ada yang kedua itu adalah badan usaha atau perum yang seluruhnya kepemilikan sahamnya itu adalah dimiliki oleh negara. Jadi perum ini tidak ada sahamnya yang dijual ke publik. Semua usahanya itu atau modal itu dimiliki oleh negara. Contohnya apa? Apa? Bulog. Selanjutnya apa? Perhutani. Perhutani itu perusahaan apa? Mereka sering mendengar tuh perhutani. Dia mengelola hutan di Indonesia. Selanjutnya apa? Kalian sering menggunakan itu uang, materai, uang ini setiap hari kalian menggunakan. Itu penghasilan itu merupakan perum BUMN. Apa namanya? Nama perumnya apa? Perum. Perum itu yang mencetak uang kertas maupun uang logam dan materai. Jadi setelah kalian mempelajari ini, kalau kalian lihat kertas terbayang tuh, wah ini BUMN Peruri. Sedangkan kita setelah kita mempelajari kita harus paham namanya. Dibuka, diambil uang, pas mau belanja, bu ini bu, saya mau belanja, ini Peruri bu yang cetaknya gitu. Ini Peruri bu yang cetak, ya seperti itu juga. Nah kalian ini mau belanja atau mau ngajar ini bu, gitu kan kantinnya. Tapi setidaknya kalian telah memahami ini uang kertas atau uang logam yang dihasilkan oleh perum. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran BUMN. Di sini banyak hal. Yang pertama itu adalah sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat. Contohnya apa? Peran BUMN. Bulog itu mengatur tentang logistik atau bahan pokok. Itu tunggal, dia yang mengatur regulasinya. Jadi kebutuhan rakyat yang mendasar itu merupakan salah satu peran dari BUMN. Itulah gunanya didirikan BUMN. Jadi sebagai itu perannya. Selanjutnya peran yang kedua adalah sebagai penyumbang terbesar ekonomi. Apa kira-kira yang disumbangkan oleh BUMN ke perekonomian? Bapak kasih clue. Penyumbang, berarti kita memberikan. Kalau nyumbang itu artinya memberikan perekonomian bagi negara. Apa kira-kira yang disumbangkan? Contohnya, nih mendirikan suatu badan usaha yang belum ada yang didirikan oleh perusahaan swasta. Itu salah satu peran. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah menyumbangkan kontribusi sebagai pendapatan nasional. APBN kita sering dengar anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN itu salah satunya bersumber dari laba BUMN. Itu salah satu perannya. Jadi situ meningkatkan PDB. Selanjutnya tujuan dari BUMN di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 itu didirikan BUMN itu memiliki beberapa tujuan. Ini berdasarkan undang-undang. Jadi kalau BUMN itu semua diatur oleh undang-undang untuk pendiriannya. Yang pertama adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional
pada umumnya penerimaan negara khusus. Jadi itu tujuan mendirikan BUMN sebagai penerimaan keuangan negara. Yang selanjutnya apa? Mengejar, ya, kita udah jelas. Tadi kita udah bahas badan usaha itu apa? Mencari laba. Makanya BUMN ini ada tujuannya adalah mengejar keuntungan. Jadi bentuk usaha apapun, mau dia swasta, milik negara, milik daerah, kalau mendirikan usaha, tujuannya pasti adanya di dalam itu adalah mencari keuntungan. Karena tujuan dari BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang atau jasa. Kalian pernah mendengar kan moda transportasi dulu dari Kandis ke Siak? Transportasi umum bukan pribadi. Ada dengar? Sekarang ada kan? Ada, yaitu dam. Itu dam itu perusahaan jenis bentuk usaha jasa yang membantu pemerintah potensial untuk moda transportasi dari daerah kita kecamatan ke ibu kota kabupaten. Sekarang ada kan dam dari Kandis ke Siak, ibu kota kita, ibu kota kabupaten Siak. Jadi sekarang itu proyek itu termasuk dari tujuan, yaitu apa dari tujuannya dari BUMN yang baru sebutkan dari memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian. Nah, itu salah satunya. Dulu kita kalau ke kabupaten kita mikir harus kalau nggak punya kendaraan pribadi minimal kita sewa. Sekarang peran BUMN ada di situ yang kita rasakan dalam bentuk bidang usaha jasa itu dampak. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat Kandis berusia lebih mudah. Itu peran dari tujuan dari BUMN. Selanjutnya yang keempat adalah menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta atau koperasi. Yang kelima adalah turut aktif memberikan bimbingan. Ada tuh dari perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, ada UMKM, ada sosialisasi, ada training, pembuatan ini itu merupakan tujuan dan dari BUMN. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya nanti setelah tahun ini mempunyai bidang usaha, terus kurang paham dengan itu, searching di internet mana BUMN yang memberikan layanan untuk itu. Jadi setelah kita mempelajari tentang BUMN, kalian bisa memahami. Yang pertama, ini bentuknya BUMN berbentuk forum, ini BUMN berbentuk persero. Ini perannya, ini peran BUMN. Itu tujuan didirikan BUMN. Jadi seperti itu. Jadi udah paham ya? Nanti Bapak akan uji mengenai kepemahaman kalian, menyampaikan materi Bapak melalui LKP. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tentang BU. Apa itu BUMD? Badan usaha di daerah. Badan usaha itu kepanjangannya. BUMD apa? Badan usaha di daerah. Ya kita tahu semua badan usaha di daerah. Lain bercanda. Jadi BUMD itu diatur oleh undang-undang juga. Yang usaha bentuk badan usaha dimiliki oleh negara ataupun daerah itu semua diatur oleh undang-undang. Kenapa? Kan kita tadi melihat di bentuk badan usaha berdasarkan badan hukum. Jadi BUMD itu diatur juga oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Bapak belum lahir, baru emak bapak lahir. Emak sama bapak baru lahir. Kalian belum ada kan? Ya, 1992 ini baru emak sama bapak saya bapak ya berarti kakek ada ya. Kalau kalian manggil bapak jadi panggil bapak kakek. Jadi 1992 itu bapak belum lahir, belum diproduksi juga. Itu merupakan usaha yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 itu adalah perusahaan daerah yang semua perusahaannya yang didirikan berdasarkan undang-undang yang modalnya secara keseluruhan maupun sebagian dimiliki oleh pemerintah dan kalau tadi BUMN itu dimiliki oleh negara, sedangkan kalau BUMN itu dimiliki oleh daerah. Daerah ada dua, ada BUMD yang memiliki oleh pemerintah provinsi, ada BUMD yang kabupaten
Kita nanti Bapak akan berikan, kemarin Bapak sudah sampaikan, cari contohnya. Di sini ada BUMD punya siap sendiri. Kita jelaskan. Selanjutnya, di sini ada jenis BUMD. Yang pertama adalah perusahaan daerah atau perda, bukan peraturan daerah. Tapi di sini kita mengatur tentang badan usaha. Kan kalau perda beliau peraturan daerah. Ya, bukan. Terus perda Pak, sekarang mau cari kerja harus perda, enggak. Pertanyaan daerah, enggak. Perda, perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah merupakan BUMN yang saham atau modalnya berdasar dari kekayaan daerah. Selanjutnya PT. PT ini sama seperti BUMN tadi. Yang kepemilikannya minimal 51% adalah yang memiliki daerah. Tahu nggak perusahaan atau bentuk badan usaha yang punya provinsi apa? Contohnya, dia Bapak kasih clue, bergerak di bidang jasa. Bank Riau, oke. Itu adalah BUMD provinsi. Kalau yang siapnya Pak, di kabupaten kita tuh punya BUMD apa? Sama juga bergerak di bidang jasa. Mungkin kalian belum paham, belum masih asing di dunia kalian. Persi itu adalah suatu BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Siak. Yang modalnya itu adalah memang murni dari pemerintah Kabupaten Siak. Berarti secara keseluruhan itu termasuk jenis apa tadi? Jenis BUMD apa? Perda. Perusahaan daerah. Persi itu adalah perusahaan permodalan siap. Itu jasa peminjaman untuk pengkreditan usaha yang bergerak di bidang jasa peminjaman. Itu Persi, itu punya siap, perusahaan siap. Contohnya apa lagi? Yang bidangnya bergerak di hasil bumi ekstraktif tadi, ada perusahaan siap. Kalau pernah mendengar PT BOB, Badan Usaha Bersama, ada organisasi bersama. Itu PT BOB itu yang 100% itu dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Jadi sekarang sudah terpaham. Jadi setelah dari kita akan cari apa seperti apa. Tadi kita membahas tentang BUMN perannya. BUMD sama juga memiliki peran. Perannya apa? Tadi waktu di awal pembelajaran Bapak sampaikan di situ ada judul berita pengangguran. Di sini BUMD atau pemerintah daerah itu bisa mengatasi problem yang sering terjadi lah di teknik-teknik kita. Pengangguran itu risih bagi kita. Kalau udah terjadi pengangguran pasti banyak itu tindakan yang lainnya. Perannya yang bisa mengatasinya apa? Salah satunya itu BUMD. Selanjutnya peran yang kedua adalah memberikan pengarahan kepada pelaku ekonomi yang berkembang, sama seperti peran dari BUMN. Selanjutnya peran BUMD yang ketiga apa? Memberikan sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya. Kalau dia menghasilkan laba, jelas anggaran pendapatan belanja daerah sehingga perekonomian lebih merata. Selanjutnya menjadi perintis usaha seperti yang dilakukan oleh Persi Siak. Walaupun sudah banyak bank yang berada di Inggris, tapi di pelosok-pelosok itu belum banyak bank. Persi atau perusahaan Siak, permodal Siak itulah yang memberikan kredit usaha untuk masyarakat yang tinggal di daerah Kabupaten Siak. Selanjutnya adalah ya itu tadi menjadi sumber pendapatan daerah. APBD, anggaran pendapatan belanja daerah itu salah satunya dari BUMD. Selanjutnya juga agar cabang produksi yang tidak dikuasai oleh kelompok masing-masing. ya, kalau sempat usaha yang bentuk barang yang sangat-sangat kita gunakan dikuasai oleh swasta, maka harga itu akan tinggi. Terjadinya apakah kita susah membelinya, itu sulit, tidak bisa diatur.
Selanjutnya tujuan dari BMD. Yang pertama, tujuan dari BMD adalah memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian secara umum, berdampak untuk perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum, menyediakan barang dan jasa, sama tadi seperti tujuan didirikan BUMN. Selanjutnya adalah memperoleh laba. Ya, kalau nggak memperoleh laba, mana mau perusahaan untuk berusaha itu didirikan. Sekarang Bapak akan memberikan dalam materi-materi Bapak saja, Bapak akan memberikan lembar kerja persentase. Ini Bapak akan bagi berdasarkan kelompok. Jadi kalian duduk berdasarkan kelompok. Bapak beri waktu 25 menit. Jadi di sini di dalamnya ada materi, ringkas materi sedikit, terus petunjuk kerja dan cara pengerjaannya, terus lembar jawabannya juga ada di sini. Sekarang Bapak akan bagi kelompok. Yang Bapak sebutkan namanya, ya langsung membentuk kelompok. Nadia, Liana, sama Radina kelompok 1 buat di situ. Selanjutnya kelompok 2 itu ada Gladys, Veronica dan Indri kelompok 2 di belakangnya. Kelompok 3 Nanda, Roma dan Elsa. Oh, nggak hadir dua-duanya. Berarti Nanda kita masukkan ke kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3 berarti Lisa, Nabila dan Desti. Itu di kelompok 3. Berarti kita ada 3 kelompok. Yang sebelumnya tadi kita akan bagi menjadi 4 kelompok karena Elsa dan Roma tidak hadir, kita menjadi 3 kelompok. Silakan duduk kelompoknya. Di sini akan Bapak menilai sikap. Sudah? Di sini Bapak telah membagikan. Yang pertama itu yang harus kalian perhatikan adalah petunjuknya. Kalau diisi dengan lengkap namanya, nama kelompoknya. Ini durasi waktu pengerjaannya 25 menit. Setelah kalian kerjakan, maka setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya kelompok lain menanggapi. Jadi seperti itu. Oke, kalian kerjakan, Bapak akan melakukan observasi penilaian sikap. Bapak izin minum ya, haus semuanya. Sekarang jam 8.20, berarti jam 8.45 presentasi. Tapi sebelum jam itu udah ada yang selesai, misalnya jam 8.30 udah selesai, boleh. Jadi kalau kan udah dipersiapkan, sambung belakang. Di lembar menjawabnya di lembar jawaban yang telah dipersiapkan. Yang kami itu ada answer jawabannya di sini. Kalau nggak muat gimana? Sambung di belakangnya.
selain menjawab ini, buatkan juga pertanyaan yang diajukan ke kelompok yang lain. Kelompok satu berapa orang tadi? Ya Pak. Iya Pak. Di kelompok 3. Sebelum dijawab soal, dibaca dulu dengan cermat petunjuk kerjanya. Di sini kan menjelang Ramadan, Lebaran, dan Tahun Baru itu yang ditanya masalah itu kenaikan harga bahan. Yang ditanyakan di situ adalah BUMN apa yang bisa menangani tersebut. Terus jenisnya apa? Jenis BUMN yang kita pilih tadi, kalian pilih apa misalnya? Jenisnya termasuk dalam kategori apa? BUMN. Oke. Terus yang ditanya selanjutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh BUMN tersebut, bukan perannya, yaitu langkah-langkahnya. Langkah-langkah BUMN tersebut.
Ingat, di sini Bapak akan menilai juga persentase kalian. Itu merupakan tugas dari penilaian keterampilannya. Bapak tadi telah melakukan penilaian observasi sikap, penilaian keterampilan. Keterampilan di sesi kali presentasi itu akan Bapak proses penilaian. Selanjutnya sesi penilaian ketiga itu adalah penilaian evaluasi dalam bentuk soal. Ya, ada kesulitan ya. Ada kesulitan yang lain? Ada kesulitan? Ya, kalau Bapak yang jawab itu apa? Kalian kan buka internet tuh, udah lihat aja di internet. Cari di internet, cari sumber belajar lainnya, di berita tuh, Bapak udah kasih gimana langkah BUMN, boleh. Kita menggunakan di sini teknologi.
Ya, kemana? Oke, siap. Udah 15 menit, udah yang berani tampil, sudah ya? Yang Bapak tanya itu yang pertama adalah nama WM. Yang kedua jenisnya. Tadi kita sudah mempelajari jenis usahanya. Yang ketiga itu pertanyaannya adalah langkah-langkah yang dilakukan BUMN tersebut. Ada 3 pertanyaan jawab. Yang pertama nama BUMN-nya, yang kedua jenis BUMN-nya, yang ketiga adalah langkah-langkah. Bukan langkah kaki ya, tapi langkah-langkah yang dilakukan. Tapi langkah kaki kalian jalan-jalan. Sudah? Sudah yang tampil? Ada yang tampil? Oke, kelompok. Semua maju, tetap jaga jarak, ya. Jangan jaga jarak. Yang menjadi pembicara siapa? Kelompok yang lain, kelompok satu nih lagi menanyakan, lagi menjawab pertanyaan. Jadi kelompok yang lain, tolong perhatikan dan memberikan tanggapan. Kalau ada yang belum di
Perkenalkan nama kelompoknya, nama anggota siapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nadia Indika dan sebelah saya. Nama saya Nadia Rizky yang berkegiatan dan sebelah saya. Nama saya Liana Dinuryanti. Saya Latika. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan diskusi kami. Akan dibacakan oleh Nadia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang dibuat oleh Bapak tentang lembaga BUMN adalah namanya adalah Bulog. Kedua, jenis-jenis bentuk usahanya adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam menangani kenaikan harga. Saya akan menjawab cara analisis pasar, operasi pasar murah, harga barang produk relatif stabil, dan pemerintah tanggung berupaya menjaga stabilitas harga barang pangan dan konsumsi Indonesia. Terima kasih. Analisis pasar, operasi pasar murah, dan harga barang pokok relatif stabil. Kelompok lain ada yang menanggapi? Oke, baik. Sekian dari presentasi kami. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya, Desti dari kelompok 3. Lanjut. Saya dari kelompok 3 di kelompok 1 mengenai saya mau nanya, kenapa sih Bulog itu termasuk salah satu jenis usaha perum? Oke, baik. Kami akan menjawab pertanyaan Desti dari kelompok 3. Oke, saya akan menjawab karena Bulog termasuk badan usaha umum atau perum. Dan seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Berarti Bulog itu semua sahamnya dimiliki oleh negara, nah, tidak terbagi oleh pihak swasta. Ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, betul. Terima kasih, hanya ini yang bisa kelompok 1. Jika ada kesalahan, Ya, sudah Pak Mampak ya. Silakan duduk. Lanjut, kelompok berapa lagi? Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan lanjutkan. Silakan nama kelompoknya, anggotanya siapa aja, sebagai pembicaranya siapa. Tetap jaga jarak. Soalnya di LKPD jadi wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan saya sebagai juru bicara di sini. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya kami akan membaca Jadi di sini ada suatu masalah yang perlu kita mengatasinya, yaitu menjelang Ramadan, Idul Fitri dan Tahun Baru di media massa baik elektronik seperti televisi, internet maupun di media cetak, kenaikan harga barang kebutuhan pokok seperti gula, beras, daging, cabai dan kebutuhan sembako lainnya menjadi topik kita yang paling selalu muncul. Kenaikan harga tersebut berdampak langsung kepada masyarakat,
baik itu kelas menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Jika kebutuhan pokok tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka kelangsungan hidup masyarakat dapat terhambat. Pertanyaannya, nama BUMN apa yang berfungsi untuk mencari solusi pada banyak pangan kenaikan harga tersebut? Kami menjawab, nama BUMN ini yaitu Bulog. Termasuk dalam jenis apa badan usaha itu? Termasuk dalam jenis perusahaan di mana ada dua bentuk BUMN, yaitu Persero dan Perum. Yang ketiga adalah Pertanyaannya nama ketika terjadi kenaikan harga maka Bulog melakukan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Bahan logistik dalam mengatasi kenaikan harga. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai KPSH. KPSH ini singkatan dari ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Jadi ketika suatu bulog itu mengalami kenaikan harga, maka KPSH ini berfungsi untuk meratakan agar harga ini naik ke masyarakat. Yang dari kami bertanya. Dari kelompok lain silakan bertanya. Ya, tanya. Dari kelompok atau Perkenalkan nama saya bertanya kepada kelompok 2 kelompok 3. Kelompok 3, maaf. Kenapa di suatu negara harus ada BUMN? Contohnya seperti Indonesia. Kenapa harus ada BUMN? BUMN itu adalah badan usaha milik negara, badan usaha kesatuan yuridis. Jadi tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Sugro, BUMN itu salah satu cara kita untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi untuk maka suatu BUMN itu harus ada tentu apa tujuannya untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Oh, kasih. Yang lain ada yang menanggapi? Saya Pak. Kelompok bagi-bagi kelompok yang lain dulu. Kelompok lah, silakan kelompok lah. Jika BUMN yang pertama, kita harus ketahui dulu modal. Kalau BUMN itu kan ada dua ya. Kalau seluruh modalnya itu berasal dari negara, itu berarti modalnya itu berasal dari negara sendiri. Kalau sahamnya dibagi dua, misalnya kan kalau sahamnya itu 51% itu dari negara, berarti setengahnya lagi dari pihak asing. Tergantung sih kalau masalah dia atau kayaknya sih di sana kalau keseluruhan negara itu. Ada sudah? Ada lagi pertanyaan? Ada? Ada ya. Nanti Bapak menyimpulkan. Oke, kenalkan nama saya Nadia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah barang milik daerah dapat disita? Ulangi. Apakah barang milik daerah dapat disita? Apakah barang milik daerah dapat disita? Jadi pertanyaannya mengacu ke soal Nadia. Yang lebar. Tidak ada? Ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Silakan duduk di kelompok 3. Bapak ingin menyinggung sebentar tadi pertanyaannya. Mengapa setiap negara harus memiliki BUMN? Nah, tujuan BUMN yang pertama itu salah satu dari BUMN adalah sebagai perintis pelaku usaha ekonomi yang belum diselenggarakan oleh pihak swasta. Jadi BUMN setiap negara itu pasti ada. Tujuannya salah satunya itu salah satu tujuan. Tadi pertanyaan yang lain, Pak, tadi ditanyakan tujuan oleh ke kelompok 3 dan kelompok 2. Apa kalau BUMN itu rugi, negara juga rugi? Jelas lah. BUMN itu terbagi
adalah RUM, perusahaan umum, yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Yang kedua adalah Persero, yang 51% minimal sahamnya oleh dimiliki negara. Sumber modal tadi dari mana? Dari APBN. Jadi kalau misalnya negara BUMN rugi, negara ikut terima juga dari kerugian tersebut. Itu mungkin jawab kesimpulannya. Nah, sekarang kelompok 2 presentasi. Kelompok yang lain silakan untuk melanjutkan pertanyaan ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok pada hari ini. Saya berbicara Idris Murdani, di sebelah saya ada Lalu dan di sebelahnya adalah menjelang Ramadan, Idul Fitri dan Tahun Baru, tentunya di media massa baik elektronik, televisi maupun internet, harga barang kebutuhan pokok seperti gula, beras, daging, dan cabai, baru lainnya menjadi topik berita yang kami selalu muncul. Kenaikan harga tersebut berdampak langsung kepada masyarakat, baik itu kalangan menengah maupun menengah bawah maupun menengah ke atas. Jika kebutuhan pokok tidak terpenuhi masyarakat dengan baik, maka kelompok masyarakat dapat berubah. Pertanyaan pertama, apa yang bisa solusi pada pertumbuhan? Nama BUMN untuk mencari pada tahap kenaikan harga kebutuhan pokok yaitu produksi tata niaga beras yang menjadikan harga gula kemudian untuk jangka stabilitas harga khususnya harga pokok. Kemudian termasuk dalam jenis apa BUMN tersebut? Bulog ini termasuk atau perum karena seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. BUMN dalam menangani kenaikan harga kebutuhan pokok. Misalnya, ketika gabah petani terjun bebas, Bulog segera melakukan penyerapan agar para petani tidak menjual dan dengan harga di bawah HPP sebelumnya. Sedangkan harga di pasar, Bulog juga bertugas menstabilkan harga dengan cara melakukan operasi pasar atau saat ini yang dinamakan dengan ketersediaan masukan dan stabilitas harga KPS. Misalnya harga beras 5 kg, harga di pasaran itu 70.000, maka Bulog menstabilkan harganya menjadi 50.000. Itu disebut dengan melakukan operasi pasar. Sekian hasil presentasi kami. Dari mulai apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Silakan Mbak Tiga. Saya dari kelompok bertanya kepada Bapak, jika di Persero 51% akan dimiliki oleh negara, maka saham lainnya dimiliki oleh jika 51% yang dimiliki oleh negara, maka selebihnya dimiliki oleh negara. Tidak ada baiklah kami tutup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Tadi pertanyaannya apakah 51% dimiliki oleh negara sahamnya, maka yang lain dimiliki siapa? Dimiliki boleh dimiliki pihak swasta, boleh dimiliki asing, kan itu termasuk dalam kategori pasar modal. Oke, terima kasih Bapak ucapkan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 jawabannya semua bagus. Tapi di sini Bapak simpulkan, yang pertama itu adalah semua benar. Tadi pertanyaan pertama adalah
BUMN mana yang membidangi tentang kegiatan tersebut, masalah kelangkaan kemahalan bahan pokok? Yang pertama adalah Bulog, Badan Usaha Logistik. Selanjutnya apa? Termasuk dalam Bulog itu termasuk dalam jenis bentuk usaha apa? Ya, dalam bentuk badan usaha perusahaan umum. Kenapa kategori itu? Karena semua saham atau kepemilikannya itu ada dimiliki oleh negara. Tadi langkah-langkahnya ada banyak. Kelompok 1 menganalisis pasarnya dulu, terus operasi pasar, harganya komoditif, transfernya tadi. Kelompok 3 menjawab dengan KPSA, kestabilan pasokan, ketersediaan pasokan dan stabil harga. Yang ketiga tadi dari kelompok 2 adalah apa? Operasi pasar. Di sini Bapak dapat menyimpulkan, yang pertama yang dilakukan dulu berarti adalah melakukan atau memetakan daerah-daerah mana saja yang mengalami kenaikan harga bahan pokok. Contoh Riau, kenaikan harga bahan pokoknya apa? Beras, ini, Sumbar, daging. Jadi setiap Bulog tuh mempunyai dipetakan dulu sebelum melakukan operasi pasar. Setelah dipetakan, apa? Mengelompokkan kebutuhannya. Kita juga bisa sampaikan kalau Riau misalnya beras, kalau Sumbar misalnya daging, Sumatera Utara misalnya apa? Ayam atau dan lain sebagainya. Baru yang ketiga adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok tersebut, biasanya melakukan operasi pasar murah dan operasi pasar cadangan beras. Misalnya kalau Riau terjadi kenaikan harga beras, ya berarti operasi pasar cadangan beras pemerintah yang disebut tadi juga dengan KPSA, ketersediaan apa? Ketersediaan pasokan dan kestabilan harga. Ya, semua jawaban Anda semua benar, good. Bapak kasih nilai semua amat baik, tapi untuk nilai ada di buku daftar nilai Bapak. Selanjutnya kembali ke tempat duduk masing-masing, susun mejanya. Buka Androidnya masing-masing. Kita akan menyajikan 4 soal. Itu soalnya online. Anda mengerjakan di dashboard pembelajaran yang biasa kita lakukan. Oke. Di sini Bapak telah menyiapkan latihan untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 4 soal. Buka Androidnya, buka perangkat Androidnya, buka halaman link pembelajaran kita yang online. Ini melalui link HTTP sama seperti biasa. Login menggunakan username dan password masing-masing. Tokennya tuh BCOBI, BCOBI. Sudah? Token? Kalau sudah terbuka, sekarang kerjakan. Di sini Bapak akan pindahkan. Oke, sudah 2 orang yang login. Tokennya BCOBY. Itu untuk soalnya BCOBY. Kalau tidak ada koneksi internet, pakai WiFi Bapak. Galaxy itu passwordnya 123456778. Password Bapak 123456778. Galaxy 31.
Oke, sudah 7 orang, tinggal 4 orang, tinggal 2 orang lagi, 3 orang lagi belum login. Boleh tidak Pak? 1, 2, 3, 4 lagi 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tokenya BCO BY. BCO BY. Siapa cepat langsung kirim, akan muncul nilainya di layar screen. Ikut. Bapak refresh lagi. Sudah semuanya login. Oke, sekarang siapa cepat? Soalnya menyangkut tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Durasinya itu cukup cepat, masih soalnya. Sudah selesai? Ada yang selesai? Oke, Bapak refresh. Oke, good. Nanda di SPK benar semua. Tuh, poinnya langsung 100. Lanjut. Sudah 2 orang, Rafiah, Atika, sama. Good, terima kasih. Nilainya 100 juga. Berarti masih 8 orang lagi. Sudah? Ini merupakan untuk penilaian. Berarti ketika penilaian hari ini sudah terlaksana dengan baik. Yang pertama, penilaian sikap waktu melakukan kegiatan tugas kelompok. Yang kedua, penilaian keterampilan di saat kalian tadi melaksanakan konsentrasi. Yang ketiga, penilaian pengetahuan, evaluasi pembelajaran. Ini berdasarkan link pembelajaran online kita. Ada yang benar 3, Idris, terima kasih. Lanjut yang lain. Tinggal 1, 2. Ya Pak. Waktunya sudah habis. Baik Pak. Oke, terima kasih. Semua telah menjawab dengan baik. Sekarang kita pada penutupan. Yang pertama, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nanda, apa kesimpulannya? Materinya? Ya, satu lagi. Badan usaha adalah suatu unit yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba. Oke, Desti apa? Badan usaha mempunyai BUMN mempunyai itu persen dan syarat. Oke, good. Gladys? Gladys? Ya, orang rumahnya Pak hari ini? BUMN Berdasarkan badan hukumnya bisa terdiri dari 7 bentuk usaha, yaitu perusahaan perseroan, firma, persekutuan komunitas atau CPP, perseroan terbatas, APT, yayasan, koperasi, dan badan usaha swasta. Oke, good. Terima kasih pada Bapak sekalian. Kegiatan kita pada hari ini belajar tentang pengertian BUMN dan BUMD terlaksana dengan baik dan bisa merangkumkan.
pertemuan minggu berikutnya kalian pelajari tentang BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Jadi pelajari materi ini di rumah. Minggu depan kita akan pertemuan proses pembelajaran materi tentang pembelajaran Badan Usaha Milik Swasta. Tadi Nanda membaca yang memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Bapak minta Desti untuk kegiatan ini dengan doa. Jadi Desti untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan kita tutup untuk hari ini dengan pembacaan doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Hajiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kondisi kesehatan karena kita masih berdampingan dengan virus COVID-19, lalu menerapkan protokol kesehatan. Sekarang mulai pulang, hati-hati di jalan, jangan kemana-mana lagi sampai rumah. Semoga kita dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai pembelajaran. Mungkin kamera yang siswa itu di off bisa, Pak Jarwo? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Sekarang kita ikuti apa komentar para pengamatnya ya untuk Pak Jarwo. Silakan Bu Susanti dulu mungkin ya. Saya. Bu Susanti akan saya. Baik, Pak. Ya, saya. Ya. Gimana tentang penampilan Pak Sujarwo ini? Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk Pak wabarakatuh. Jarwo sudah ya secara keseluruhan sudah baik, Pak. Dimulai dari apersepsi sudah bisa mulai dari mengkondisikan lingkungan kelas, lalu mengecek kehadiran siswa gitu ya, Pak ya. Lalu dalam inti mungkin sedikit tambahan ya Pak Jarwo gitu. Sebelum Bapak menjelaskan terlebih dahulu materi, untuk bertanya dulu kepada peserta didik, maksudnya melakukan tanya jawab dulu kayak gitu. Itu tambahan saja Pak Jarwo. Dan sudah memberikan diskusi dan di akhir sangat bagus menggunakan teknologi dengan menggunakan chat gitu ya. Mungkin saya bisa belajar ke Pak Jarwo. Dan untuk media pembelajarannya Pak, oh iya tambahan itu tidak terlihat tampilannya gitu ya Pak ya. Nah, dan untuk penutup juga sudah bagus, sudah melaksanakan resume, rangkuman. Cuman tambahannya mungkin tidak memberikan tambahan untuk di rumah. Ya, gitu aja mungkin Pak dari saya. Selebihnya Pak Jarwo sudah bagus, semangat dan baik dalam penggunaan IT-nya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susi, Bu Siti. Ya, Oke. Pak Jarwo. Oke, silakan Pak Sarifudin berikutnya. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jarwo, ini mau jalankan tugas nih Pak Jarwo. Bukan berarti lebih senior atau bukan berarti lebih hebat Pak Jarwo. Nah, yang pertama saya sampaikan terlebih dahulu, barangkali untuk presentasinya luar biasa bagi saya, karena dalam tahapan-tahapan RPP yang saya perhatikan semuanya udah oke semua. Kemudian yang
menjadi perhatian saya, suaranya juga bening di sini terdengarnya. Nggak tahu dengan penilai yang lain. Nah, ini juga saya mungkin mau belajar juga nanti ini kepada Pak Jarwo bagaimana teknik supaya suaranya terdengar oleh audiens atau penilai di sini. Itu kemudian interaksi dengan siswa itu sangat bagus sekali. Kemudian penerapan teknologi dalam proses pembelajaran itu juga sangat sudah terrealisasi kepada seluruh aspek, sepertinya salah satunya unsur penilaian juga dengan menggunakan sistem CAP tadi, ya, tidak payah lagi kita melakukan penilaian manual. Kemudian dalam rangkaian RPP-nya mulai dari pembukaan sampai penutup, putusan penutup bagi saya itu sudah bagus, sangat bagus sekali. Barangkali itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Ya. Udin. Selanjutnya Bu Mami, monggo Bu Mami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau saya lihat dari tampilan Pak Jarwo, wah hebat sekali. Muridnya juga sudah oke. Semua prokes sudah dilakukan. Tadi sudah mengingatkan untuk jaga jarak. Itu ya. Jadi memang wajib pakai masker dan kemudian jaga jarak. Itu karena kita situasi pandemi. Karena Bapak luring, maka tetap harus dilakukan. Sekarang pada saat Bapak di pendahuluan semua sudah dilakukan. Pada saat inti terkesan masih Bapak dominan. Gitu ya. Tolong agak diperhatikan menitnya. Tadi itu saya meniti presentasi diskusi 20 menit ya kalau nggak salah. Kemudian presentasi. Kemudian menilai semua yang harus ada sudah ada yang Bapak lakukan. Kemudian hanya pada saat habis tes ya. Kemudian nilai tertinggi boleh juga Bapak memberikan permen, ballpoint dan sebagainya. Itu semakin memicu anak itu semangat. Itu saran dari saya ya, karena yang lain-lain sudah bagus. Saya hanya menyarankan itu aja. Mungkin akan lebih baik, mungkin beri motivasi juga. Beri sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Kemudian untuk yang lain-lain pada saat menerangkan atau pada saat bolehlah membawa produk gitu loh. Bolehlah membawa sesuatu yang harus kita terangkan gitu. Jadi seorang guru misalkan contoh BUMN, perbedaan atau buat tabel perbedaan BUMN, ini anak suruh maju gitu ya. Jadi ciri-ciri BUMN, BUMD udah lengkap dalam bentuk satu tabel, anak maju, boleh juga seperti itu. Banyak itu karena gampang materinya. Dari penutup, kalau menurut saya udah pas ya, karena tadi molor 10 menit kalau nggak salah. Jadi 9.10 memang waktunya harus sudah selesai. Dan Bapak udah, karena dapat info dari Pak Hari, kemudian Bapak susu, tapi semua penutup sudah Bapak lakukan. Itu dari saya Pak Hari, monggo. Terima kasih Bu Mami. Oke Pak Jarwo. Iya Pak. Penampilan Pak Jarwo baik sekali. Ya, kalau saya katakan nyaris sempurna. Terima kasih Pak. Mungkin menjadi aspirasi bagi yang lain ya. Oke, ini dua kamera Pak Jarwo yang bermain ya, kecuali yang kameramen tadi ya. Iya Pak, ada 2 tim Pak. Ada 2 tim, suara cukup jelas. Mungkin yang Pak Jarwo termasuk saat siswa menjawab, berbicara siswa itu suara jelas. Itu dari mana? Dari rekaman laptop ya? Enggak Pak, iya Pak, dia laptop saja Pak, nggak perlu menggunakan handset, alat bantu apapun Pak, hanya dengan laptop. Laptop ini noise-nya atau daya tangkapnya lebih jauh Pak dibandingkan kita menggunakan alat bantu seperti headset yang lainnya Pak.
Itu dua-duanya laptop ya? Satu laptop Pak, yang satu lagi itu handphone Pak. Saya matikan suaranya. Yang saya gunakan yang sekarang ini Pak, yang menghadap ke guru itu menggunakan laptop tanpa diembel-embeli. In PowerPoint pun tidak di sini Pak. Untuk media saya menggunakan laptop yang lain Pak. Gitu. Oh, ada laptop lain ya? Iya Pak, ini khusus untuk Zoom meeting dan pembelajaran online tadi Pak, untuk presentasi nilainya Pak. Oke. Jadi suaranya cukup bagus, keras, bening, kamera juga jelas ya. Kemudian ya, cuma seperti diutarakan Bu Mami tadi, pada saat penyampaian materi itu masih dominan guru ya. Ya sesekali ada tanya jawab sesekali. Tapi kalau dilihat dari dominasinya pada saat penyampaian materi itu pasti dominan guru. Saran Bu Mami tadi, misalnya siswa diaktifkan dengan apa, suruh ke depan. Oke, seperti itu. Kemudian kalau saya lihat dari mobilitas gerak guru ya sudah juga cukup bagus pada saat menerangkan, walaupun posisi di depan tapi ke kiri ke kanan sudah oke, artinya tidak berdiri di tempat saja ya. Apalagi ketika proses diskusi berlangsung, guru sangat mobile sekali ke depan ke belakang. Itu ya harapannya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ini pemanfaatan teknologi, TPEC-nya ya. TPEC-nya saya kira cukup bagus, mendukung. Di awal ada itu apa, gambar-gambar ya, gambar-gambar. Kemudian pada saat inti juga begitu. Di terakhir tes ya tadi ya, tes juga menggunakan teknologi. Oke, saya kira demikian ya. Efeknya sudah bagus juga. Oke. Termasuk dukungan jaringan ini praktis tidak ada kendala ya. Iya Pak. Baru sengaja pakai 2 perangkat Pak untuk handphone Pak. Jadi 2 jaringan itu Pak. Jadi kalau misalnya yang Zoom sebelah untuk ke siswanya tersendat, yang ke saya nggak tersendat Pak. Jadi kalau misalnya punya saya tersendat, yang sebelah tersendat Pak. Beda wifi sih Pak. Beda hotspot Pak. Ya. Oke, ya alhamdulillah jaringan sinyal stabil ya. Oke, saya kira begitu penampilan Pak Jarwo. Terima kasih Pak. Nyaris sempurna. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Terima kasih Bu. Ya, tolong ditularkan dengan yang lain ya Pak Jarwo.